Jadi kemarin itu Kejurda sekaligus babak kualifikasi untuk Forprov 2026 ya, 2026. Dan alhamdulillah kemarin putra putri kita sudah lolos dan ya boleh dibilang sejarah juga untuk tim putri kita finish di 4 besar. Gitu. Ya, tepuk tangan kawan-kawan. Itu prestasi yang sangat membanggakan bagi Ya. basket Garut. Di internal Perbasinya sudah komit dan sudah semaksimal mungkin. Kalau memang ada yang lebih peduli lagi ke kitanya di luar, mungkin khususnya di KONI atau pemerintah daerah, ya kita tunggu gitu ya. Welcome back to Garut Voice, suara milenial dan Gen Z-nya orang Garut. Oke. Ini buat pecinta basket kayaknya sudah tidak asing ya. Dengan akang-akang dan mas-mas berdua ini. Kita sekarang lagi ada di Persada, di lapang basket ya. Dan udah tahu dong mau ngobrol apa ya. Kita akan mengupas tuntas perbasketan di Garut ya, untuk anak-anak basket di Garut. Oleh karena itu, bersama saya Haikal Munawar, and please welcome Kang Hangga dan Kang Juan. Nah, saya spill ya. Kang Hangga ini buat yang belum tahu, tapi pasti tahu lah ya semuanya. Yang belum tahu, Kang Hangga ini adalah Ketua Perbasi Garut untuk periode sampai 2027 dan owner dari Persada ya. Dan satu lagi ada narasumber dari Kang Juan. Kang Juan ini adalah ketua acara dari Perbasi Cup. Ya. Kita mulai dari Kang Hangga dulu ya. Penasaran gak sih? Ini ototnya keker ya. Kalau pemain basket tuh beda aja. Iya mau penonton hungkulnya. Untuk Kang Hangga sendiri, kira-kira sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia basket, terutama di perbasketan Garut gitu Kang? Kalau basket mulai dari SMP ya dulu. Saya main basket mulai dari SMP. Ya sampai sekarang masih main, cuman karena sekarang udah usia ya. Jadi ya main-main yang penting keringetan gitu. Nah kalau dari saya di Perbasi itu dari 2023 akhir sampai nanti periode 2027 gitu. Itu sih 4 tahun kurang lebih periodenya ya. Masih lama juga ya? Masih lama, masih banyak PR. Ya masih banyak apa ya yang bisa dilakukan gitu. Ya benar. Visi misinya bisa, semoga bisa berjalan gitu visi misinya. Ya amin, mudah-mudahan sih dari visi misi Perbasi Garut ya. Yang pasti ingin basket Garut lebih maju, apalagi di Jawa Barat kan gitu. Sementara ini kita sudah ya bisa lah boleh dibilang untuk di Priangan Timur boleh dibilang kita bisa bicara banyak untuk basket gitu ya, maupun 5x5 atau 3x3 gitu. 3x3 itu yang 3x3 ya? Betul, yang 3x3, 3 lawan 3. Ya biasanya kalau di Kerkop saya suka gitu. Dulu namanya 3on3, kalau sekarang namanya 3x3 gitu. Oh alah, pantesan. Ya ada beberapa regulasi yang agak berbeda juga gitu. Ya saya taunya 3on3. Ya benar. Apa saya yang salah gitu, ternyata regulasinya yang berbeda. Ya. Sama aja ya. Gitu. Terus selama berkecimpung di basket di Garut terutama, akan melihat gimana perkembangannya dari awal terjun sampai sekarang, perkembangan basket di Garut gitu. Ya, kalau untuk sekarang saya ngelihatnya sih antusias basket di Garut ini mulai dari usia dini itu untuk usia anak 9 tahun, 10 tahun sampai ya 15 tahun itu sekarang kan lagi banyak klub-klub di Garut juga yang punya akademi untuk usia pembinaan, untuk usia anak. Nah sekarang antusiasnya tuh lagi bagus nih di Garut ini gitu, makanya ya mudah-mudahan dengan nanti adanya Perbasi Cup yang diketuai acara oleh Kang Juan ini bisa euforia basket di Garut ini bisa lebih meningkat, lebih baik lagi gitu ya. Harapannya sih ke sana supaya kita bisa melihat atlet-atlet atau calon-calon atlet nanti yang bisa mewakili Garut gitu kan.
yang punya potensi tentunya bisa mewakili Garut baik di event kejurda atau ada juga di event pelajar mungkin yang Popwil kemarin kita tahun 2024 ya 2024 bulan Juni kemarin di Bandung itu alhamdulillah nih yang 55 kita lolos juara 2 Popda ya kan ya itu juga ya boleh dibilang ya sudah mulai lebih baik kan gitu ya untuk prestasi Garut ini gitu. Dan nanti pun tahun sekarang 2025 akan diselenggarakan Popda. Jadi kemarin Popwil itu lolos 2 besar itu sudah otomatis mengikuti Popda gitu. Kan olahraga pelajar daerah gitu. Keren. Berarti kemarin tuh kejurda Popwil dulu, terus dulu. kemudian kejurda yang merupakan BK Porprov gitu. Jadi kemarin itu kejurda sekaligus babak kualifikasi untuk Porprov 2026 ya, 2026. Dan alhamdulillah kemarin putra putri kita sudah lolos dan ya boleh dibilang sejarah juga untuk tim putri kita finish di 4 besar. Gitu. Ya, tepuk tangan kawan-kawan. Itu prestasi yang sangat membanggakan bagi Ya. basket Garut. Ya sejauh ini sih ya saya sendiri juga ya bangga sama anak-anak yang main kemarin, terus mentalitasnya juga pada bagus gitu kan. Ya bisa lolos untuk Porprov itu bukan hal yang mudah ya. Iya betul sekali. Ya dari mulai kita harus sebelumnya prepare untuk TC latihan sebelum berangkat untuk kemarin tuh di Depok venue-nya gitu untuk 5x5. Kalau yang 3x3 juga sudah berjalan juga ke Jurda atau BK Porprov-nya kemarin tuan rumahnya Bandung. Tuan rumahnya di Bandung dan alhamdulillah yang 3x3 juga yang cowoknya sudah lolos untuk Porprov 2026 yang masih PR sekarang yang mudah-mudahan juga nanti September itu tinggal yang tim putri nih 3x3 yang tim putri yang harus ikut BK lagi di bulan September tahun ini rencananya akan diselenggarakan di Tasik itu. September ya? Di Tasik ya. Kalau yang 55 putra putri sudah lolos, 3x3 yang cowok sudah lolos, tinggal yang putri ini nanti PR-nya. Mudah-mudahan sih ya mohon doanya. Mudah-mudahan yang tim 3x3 putri Garut juga bisa memberikan hasil yang maksimal buat Garut gitu. Ini keren loh. Keren. Jadi yang tersisa yang sedang berjuang nih. Ya. Terakhir yang putri. Ekstrim. Yang 3x3 putri ya. Ini tim putri ada IG-nya gak sih? Kalau Instagram semua di Perbasi Cup Perbasi Garut. Cup, Nah, jadi nanti mungkin satu-satu setiap updatean dari tim yang sedang berjalan nanti di Perbasi Cup Garut. Jadi untuk saat ini mungkin kita lagi fokus ke Perbasi Cup dulu. Nanti mungkin diselang-seling sambil memperlihatkan updatean dari setiap tim. Kan ada 4 tim totalnya. Kalau kita kan ada 2 putra putri di 5x5, ada 2 tim 3x3 putra putri gitu. Nanti sebetulnya setiap minggu selalu berjalan untuk progres latihan dan lain sebagainya mungkin karena kita nggak up di media aja gitu. Nah itu. Ini kan kita pengen ngedukung gitu. Ya. Pengen ngedukung ini prestasi yang sangat membanggakan. Ya. Pengen ngedukung secara langsung. Ya. Kalau secara langsung mungkin ke tempatnya ya. Ya. Nah, ini ngedukung secara tidak langsung gitu. Ya. Gimana caranya gitu? Kita tuh pengen ngedukung gitu tuh. Kita tuh pengen ngedukung, mungkin nanti bisa diupdate, nanti bisa komen-komen gitu ya. Ya, boleh. Untuk kawan-kawan, dukung terus tim basket putra putri yang 5x5 atau 3x3 Ya. gitu kan. Dan ada juga beberapa updatean kayak kemarin kita ada lolos Seleknas juga gitu. Mungkin Ya. bisa sama Ketum lebih dijelaskan lah. Ya, kemarin itu kebetulan kita diberikan undangan untuk mengikuti Seleknas yang dilakukan di Bandung. Jadi Seleknas itu nanti yang akan mewakili Indonesia di KU16 main di Seaba ya, Seaba FIBA di Asia gitu. Asia.
Nah, jadi kemarin kita diberi kesempatan, semua wilayah diberikan undangan, diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi sesuai wilayahnya masing-masing gitu. Kemarin kebetulan sudah dilakukan juga dengan ya minimum standar yang luar biasa ya, cukup tinggi ya dari Pengprov Jabar untuk KU 13 sampai 14, usia 13 sampai 14 tahun putri, itu tinggi minimal 165 cm. Berarti SMP kelas 1 kelas 2 saya aja mungkin belum setinggi itu waktu itu ya. Iya juga ya. Gitu. Dan untuk yang tim untuk putranya 14, itu 15. usia 14 sampai 15 tahun range-nya itu dengan minimum tinggi 175 cm. Sesaya lah. Itu tinggi banget. Ya, Untuk seukuran pelajar ya. Iya. Ya Jadi, itu ya boleh dibilang kelas 2 atau 3 SMP lah ya. tingginya harus Ya, sekitar kemarin ini gitu. alhamdulillah dari Garut ada dua Putri. perwakilan putri, 2 perwakilan putra, dan alhamdulillah 1 putra lolos di Jabar. Untuk masih Jabar nih, levelnya di lolos Jabar dulu dari semua wilayah. Itu kurang lebih kemarin 80 peserta dari 5 wilayah di Jawa Barat ini. Yang putra mewakili Garut lolos 1 orang, dan kita kirim putri juga 2 orang karena memang keterbatasan tadi ada standar minimal tinggi dan usia. Jadi kita kirim 2 orang putri, 2 orang putra. Yang putri lolos dua-duanya. Gitu. Jadi untuk di seleksi yang dilakukan oleh Pengprov Jabar, tim yang putra lolos 1 orang dan yang putri 2 orang lolos, alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi total Jabar itu meloloskan 24 pemain yang nantinya akan diseleksi lagi untuk diikutkan seleksi nasional Ya, yang nanti mewakili Indonesia. Gitu. Jadi kalau hitungan persiapan di tingkat nasional atau provinsi pun persiapannya sudah jauh-jauh hari. Jadi untuk permainan katakan tahun 2000 sekian sudah dilakukan persiapan 2-3 tahun sebelumnya. Oh, gitu. Emang harus seperti itu sih. Ya, Harus seperti itu. kalau mau bicara prestasi, ya semua support atau effortnya harus lebih kan ya gitu. Ya mungkin untuk Asianya di 2027 atau 28 kan mewakili Indonesia di event di Asia ini, gitu. yang nasional ini. Yang tadi diseleksi nanti diseleksi lagi secara nasional, nanti yang terseleksi nanti kan ada beberapa wilayah tiap provinsi diseleksi dapat nih provinsi A dapat kuotanya, yang lolos cuma 1 apa 2. Nanti di TC lagi untuk berangkat nanti yang Seaba lagi. Gitu. Seaba yang keluar mewakili Indonesianya di KU 16 putra dan putri. Keren cuy. Semoga ada perwakilan Garut yang main di Seaba itu ya. Ya, Asia loh. amin. Berarti lawannya nanti bakal Se-Asia. se-Asia. Bukan Asia Tenggara, se-Asia. Se-Asia loh. Berarti bakal ada kayak Jepang. Semua ya. Termasuk kayak kemarin kan timnas putri kita juga udah sangat berprestasi, makanya dari basketnya sendiri, dari Perbasi Indonesianya sendiri sedang memang mengejar prestasi yang lebih dan lebih gitu. Karena yang kemarin mencetak banget prestasi itu yang putri kebetulan. Termasuk kemarin juga ada di pihak swasta juga yang main di Amerika juga, ternyata KU kita di Amerika menang putra putri juara ganda gitu untuk SMA ya. Jadi ada tim All Star-nya kita juga, ada intinya orang Indonesia lah ya, mau kirim tim ke Amerika dan menang. Jadi kalau untuk SDM beranilah kita. Kalau yang dipupuknya benar, dirawatnya benar ya, mungkin buahnya juga harusnya lebih manis lah. Termasuk kita. Gitu. Tapi itu kan yang tadi yang tinggi itu teh apa emang susah nyari kan gitu? Atau gimana? Nah, jadi kenapa ada standar itu? Ya standar tinggi itu karena ya mungkin di luar Indonesia lawan-lawannya nanti itu tingginya rata-rata segitu. Jadi untuk mengantisipasi itu lawan kita Indonesia nanti gimana kan pada saat event itu, mungkin dari pengurus Perbasi Pusat kemudian turun ke Pengprov yang kita di Jabar ini mengeluarkan regulasi putri tinggi 165 cm, minimal putra 175 cm. Ya sebetulnya untuk di usia segitu memang ya
High standard. masih jarang. Cuman ya alhamdulillah ada untuk ya. di Di Garut Garut ya. gitu. Garut ada nih. Dan itu pun dua-duanya masuk ke yang putri masuk ke atlet binaan Garut memang gitu. Dan yang putra juga memang atlet binaan Garut gitu. Pantesan ya, standarnya langsung tinggi Asia banget, ya, iya. langsung siapa kan? Gitu. Iya. Pantesan. Tapi di Garut sendiri setinggi itu apakah banyak atau Ya sebetulnya sih ada ya, ada beberapa ya dibilang banyak sih Standar belum ya, spesifikasi belum apa gitu. Cuman ada, tapi untuk yang putra terbenturnya di usia karena ini kan kalau yang putra 14 sampai 15 tahun, yang putri 13 sampai 14 tahun gitu. Ya kalau untuk sekarang sih boleh dibilang posturnya yang pemain-pemain di Garut ini ya lumayan lah ya, boleh. Kalau beda dengan zaman saya dulu gitu kan ya paling tinggi aja sih saya gitu, lawan di luar tinggi-tinggi lagi kan gitu. ya, tapi mungkin berkaca dari potensi Ya. si Abah ini, mungkin kedepannya bisa nih Kang dipupuk gitu ya, Ya. untuk dipersiapkan gitu ya, supaya Harus. apakah ada programnya, Harus ya. apalagi Ya. di Persada ini ada Iya. tempat pemusatan Ya. latihan itu, ini tuh gym atau apa sih? Ya, ini tuh boleh dibilang sekarang performance gym ya. Performance gym. Ya, ini berbeda dengan tempat gym pada umumnya karena di sini memang dikhususkan untuk atlet semua cabang olahraga. Oh, semua cabang olahraga. Ya, semua cabang olahraga. Ya, terutama di youth atlet muda. Nah, biasanya anak usia 11, 12 tahun gitu kan takut nih mau datang maksudnya ke tempat fitness. Karena kan khusus nih harus perlakuannya untuk anak-anak usia dini ini gitu. Nah, di sini lebih ke pembentukan strength dan agility-nya gitu untuk semua atlet atau youth atlet semua cabang olahraga gitu. Jadi ini untuk meningkatkan performance gitu karena ya kenapa ini dibentuk ya saya sama istri saya memang seneng basket juga, hobi basket ya seneng olahraga gitu. Jadi kenapa enggak di Garut ada performance gym gitu untuk semua atlet apalagi untuk youth atlet gitu karena di luar pun di Bandung, di Cirebon, di Bogor sistem latihannya sudah seperti ini. Jadi teknik bermain main basket baru latihan penguatan atau strength-nya gitu. Itu sih lebih ke sana gitu. Iya, lebih ke performance, perawatan atlet. Nggak melulu gitu. cuman main aja gitu. Iya. Nggak cuman di lapangan main Gitu, bola jadi basketnya enggak atau ada- yang lain gitu. Ada pemulihan misalkan pasca cedera harus pemulihannya bagaimana di sini bisa, terus ada fisioterapinya juga, terus ada tempat ice bath gitu untuk rendam es gitu ya. Setelah latihan berat biasanya ya ice bath karena ya kita lihat latihan di luar itu sudah sebegitunya ya kenapa di Garut ya pasti bisa juga lah gitu maksudnya untuk mengikuti ya tren positif. Betul. Seperti di luar negeri, di Bandung sudah pada mulai kayak gitu. Dan mengimbangi strength and fisiknya lah ya gitu ya. Strength and fisiknya. Gitu lah. Itu Ya lebih ke sana sih gitu. buat para atlet di Garut banyak atlet tuh kan. Ya, banyak, Di Garut banyak atlet ya benar. buat para atlet yang mungkin pengen merawat si otot-ototnya, badannya lah. ininya, performa ininya, terus yang cedera mungkin ya Iya, betul. bisa di sini gitu. Karena Ya. mungkin tidak banyak di Garut yang seperti ini. Atau ini mungkin satu-satunya. Ya kalau untuk performance baru ini mungkin. Baru ini ya, bisa datang ke sini gitu. Dan ini juga dibuat oleh aku dan istri. Ya, saya sama istri ini karena Keren ya. memang senang olahraga Iya. ya, senang basket ya. Kalau jodoh udah satu hobi, satu hobi, satu yang mau gitu nya Iya. berjuang bareng enak banget. Apakah bertemunya pas lagi basket juga? Ketemunya bang pas lagi basket. Oh. Dulu lama lagi basket. SMA atau Ada dari SMP basket. oh dari SMA lebih jauh lagi ya? Iya, lebih jauh lagi. Padahal kuliahnya jauh-jauh kan, tapi ketemu lagi setelah itu ya jodoh gitu kan. Sama lagi hobinya gitu kan, seneng basket juga. Jadi ya kemarin juga kayak ada nih satu orang kemarin habis operasi cedera, habis
pemulihannya ada kemarin 1 orang di sini. Jadi kita kasih latihannya, treatmentnya harus kayak gimana kan biar recovery-nya cepat gitu kan gitu. Ya sini juga ada program lain lagi untuk misalkan fat loss gitu kan, penurunan berat badan yang overweight misalkan, terus ada untuk fit for mom juga gitu. Tapi Ya ini jadi untuk umum kan? untuk umum, untuk semua cabang olahraga, untuk semua atlet gitu. Lebih kita program sih di sini. Jadi programnya ada 8 sesi, ada mau private atau small group, ada large group juga gitu. Ini menu-menunya Ya, di sini ada habis latihan bisa yang orang tuanya nganter anaknya bisa sambil nunggu di coffee shop Persada juga gitu. Karena ini untuk umum ya. Ya. Dari umur berapa tahun nih minimal di sini? Ya 9 tahun, 10 tahun 10 boleh. tahun atau yang dewasa, yang remaja gitu kan. Nge-gym di sini, main basket di sini. Capek ya kan? Nah, udah capek-capek main basket, capek-capek nge-gym, capek-capek perawatan otot gitu ya. Kalian bisa langsung minum yang seger-seger di Cafe Persada ya Ya, kan. oke. Ini menunya apa nih Kang? Yang itu Ini teh kopi vanilla ya? Kopi. Kopi Ya, vanilla. kopi vanilla. Yang ice gitu kan. Terus Yang ada ice. disediakan juga air putih gitu kan. Kita minum dulu Kang nih, yang Oke. seger-seger. Kita minum Oke, dulu. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, asli seger banget. Ini Mantap cocok ya? banget ya, cocok Cocok. banget buat yang udah olahraga, langsung seger lagi gitu ya, Ya. langsung seger lagi, udah keringat-keringetan, sambil ngobrol-ngobrol, gitu kan? Atau buat ya, orang tua juga, Orang tua bisa. kakaknya yang nganter adiknya Boleh. gitu. Di sini juga ada kafe ya Kang? ada kafe Ada di sini. kafe di atas, Persada Cafe. di lantai ada 2. di lantai 1, lantai 2 sama di rooftop. Tuh, lantai 1, lantai 2 sama di rooftop. Nah, Ya. kalian bebas mau di mana aja nunggu adek atau nunggu anak ya buat para orang tua. Di sini juga tidak hanya minuman ya kan untuk Ya. nunggu-nunggu mah. Ada lunch, Ya, ada ada lunch, snack lah ya, ada makanan snack, ringan ya. spaghetti dan lain-lain Iya, ada. gitu kan. Banyak lah. Dan harganya sangat-sangat terjangkau ini. Benar banget. Bener. Ya. Saya lihat mulai dari 20 ribuan. Ya, benar. Mulai dari 20 ribuan kalian bisa nongkrong di sini. Kalian bisa makan seenak ini, guys. Kalian bisa minum seseger ini. Ayo, kapan lagi, guys? Kalian bisa nyewa juga. Ini Ya. bisa disewakan kan? Boleh, di sini bisa disewa per jam atau untuk latihan, atau kita juga siapkan trainernya. Barangkali ada yang mau nyewa per jam, include dengan trainernya gitu. Harganya berapa nih, Kang? Spill. Ya yang pasti worth it lah ya untuk di Garut gitu. Langsung ke Instagram. Ya, Nah, gitu. bisa dicek di IG-nya Persada gitu. Jadi kan kalian udah saya spill tadi harga minuman sama makanannya di 20 ribuan. Nah, kalian kebayang lah ya harga si basket sama tempat gymnya tuh pasti worth it lah. Ya. Pasti worth it. Kalau worth it. kalian penasaran, yang waduh saya mau mulai hidup sehat gitu ya, mulai membentuk performance si ototnya gitu, kalian bisa spill aja di Instagram. Ya di Persada Coffee Zone atau Persada Performance. Oh, Ada di situ. Pokoknya ketik aja Persada nanti keluar. Mau apa nih butuhnya? Mau kopinya, mau gymnya, apa mau yang Lapangan lainnya, basketnya. lapangan basket. Ada. Ya kalian kalau yang penasaran tinggal klik aja di Instagram atau tulis aja di Instagram @persada. Di situ ada Persada Coffee Zone, Ya, ada ada Persada Performance. Performance Nah, itu Gym. kalian tinggal pilih mau yang mana tuh. Ya. Atau ya dua-duanya juga boleh. Iya, boleh. Jangan lupa di-follow, jangan lupa di kepoin Atau langsung ke sini. Atau langsung ke sini ya. Ini Boleh. alamatnya di mana nih? Ini di Jalan Terusan Pembangunan nomor 99 Tarogong Kidul Garut. Nah, Jalan Terusan Pembangunan nomor 99, Jalan Terusan Pembangunan Nomor nomor 99, Tarogong Kidul, Garut. Atau Iya. lebih tepatnya di depan SD Pataruman. Pataruman Empat. 4. Atau lebih tepatnya di depan SD Pataruman 4. Itu guys, oke. Jangan lupa di spill datang ke sini, nge-gym bareng teman-teman. Nge-gym bareng orang tua. Makan-makan sama orang tua di sini juga bisa, oke. Jangan Ya. lupa di follow dan ke sini. Mantap, Persada. Kita minum lagi kalian. Ya. Nah, ini sambil ngobrol-ngobrol lagi, Boleh, sambil boleh. minum juga. Boleh. Oke, Mangga. worth it. Selanjutnya nih, tadi sampai di Akang bertemu dengan istri Akang Ya. di Sama-sama basket, hobinya ya. basket sampai karena satu hobi, karena satu
ya kesukaan gitu nih sampai membuat persada gitu, Ya. sampai membuat gym. Sampai membuat gym. Kita sampai situ tadi. Ya. Kita lanjut. Hmm. Karena tadi banyak potensinya, Banyak potensi. turnamen gitu Bang. Mm-mm. Dari segi daerahnya, provinsinya, terus nasionalnya, terus Asianya, mungkin Ya. nanti ke dunia juga gitu. Ya. Dari segi ya kan membanggakan nama Garut banget kan, mengharumkan nama Garut. Ya. Dukungan nih kan Benar. dari pemerintah sendiri, Perbasi, terus Ya. dari KONI kan. Ya. KONI berkecimpung di olahraga yang pasti. Dukungan untuk Perbasi sendiri kan, atau untuk kemajuan basket sendiri. Yang terdekat nih, apalagi ke Jurda kan. Ya, Yang terdekat Porprov nanti bagaimana ya, nih Porprov? untuk Porprov ya. Yang Sampai mencatat rekor cewek pertama kali Empat lolos besar. gitu kan, empat Ya, besar gitu ya, semifinal. besar. Putra Itu prestasi yang keren, membanggakan gitu. ya. Respon dari KONI, dari pemerintah atau dukungannya tersendiri dari mulai pembentukan, pemberangkatan sampai lolos nih gitu kan. Apa aja nih? Gimana tanggapannya gitu. Ya kalau itu gimana ya? Apa Ya, gimana, penting gimana? kalau dari Perbasinya sendiri sih kita ya komit ya untuk melakukan pembinaan. Ada pembinaan yang KU 12 sampai 14 juga putra putri. Terus kalau untuk yang mewakili Garut kemarin ya intinya Perbasi sendiri ya sudah melakukan semaksimal mungkin. tugasnya dengan maksimal lah gitu ya. Ya ada memang ya perhatian dari KONI juga ada gitu. Terus dari pemerintah ya mungkin ya melalui KONI itu sendiri gitu. Ya pada intinya mah Ya, gimana, kepengurusan Perbasinya untuk anak-anak atau atlet-atlet binaannya dari ketumnya sendiri sudah komitmen dan sudah dibuktikan juga. Mungkin mohon doanya juga ke teman-teman semua yang nonton di sini yang peduli ke olahraga khususnya ke basket mungkin supaya kita bisa lebih menorehkan lagi prestasi yang mungkin nantinya bisa lebih mengharumkan nama daerah kita Garut Ya, gitu. benar. Khususnya di basket ya, di bawah arahannya ketum kita yang baru ini gitu. Jadi sedikit-sedikit lah kalau misalkan tadi tanya kontribusi mungkin ada, pastilah mungkin ada ya kalau Ya. kontribusi, tapi kalau ditanya seberapanya, besar kecilnya, ya kalau saya bilang ya gitu we lah, yang penting mah ada dulu lah gitu. Yang penting mah di kitanya dulu, di internal Perbasinya sudah komit dan sudah semaksimal mungkin. Kalau memang ada yang lebih peduli lagi ke kitanya di luar, mungkin khususnya di KONI atau pemerintah daerah, ya kita tunggu gitu ya. Besar harapannya karena ini bukan untuk kita dari pengurus gitu, bukan buat pengurus, untuk anak-anak Garut, anak-anak mudanya Garut yang memang harus dibina dan harus diarahkan prestasinya, karena kalau sudah dibina dan diarahkan ternyata prestasinya ada Ya. gitu, dan nggak main-main prestasinya. Soalnya kalau untuk atlet khususnya kalau yang saya tahu di basket ya, untuk di basket dan banyak di cabur lain pasti ada jenjangnya, entah benefitnya banyak. Selain kita jadi atlet yang jago, yang juara, nanti kita dapat juga kayak beasiswa gitu-gitu tuh Ya. panjang ceritanya. Sampai banyak anak-anak di sini juga yang kuliahnya juga beasiswa karena dari tekun basketnya itu, gitu. Sampai kadang ada yang masuk kerja pun ya karena ada dari prestasi basketnya. Mungkin di cabur lain juga ada yang seperti itu gitu. Ya. Kalau kita ngobrolin di basket itu udah real dan itu udah kerasa banget lah sama kita-kita gitu. Makanya kita kenapa kok concern banget nih ketua kita itu untuk kalau bahasa Sundanya mah ngamu mulai lah gitu. Ngamu mulai barudak tuh ya karena ya itu balik laginya ke atlet-atletnya kalau atau enggak ke anak-anaknya. Banyak yang berbicara tentang ini potensial, ini potensial. Ya tapi kalau kita gak terjun Ya. langsung gitu Ya. ya, gak terjun Betul. langsung, gak dukung langsung gitu ya. Nggak Ya kemana-mana. kita gak tahu nih potensinya sebelah mana gitu. Betul. Bentuk potensinya sebelah mana? Bentuk potensinya seperti apa gitu. Ya. Kalau kita udah tahu kayak gimana, kita juga bakal tahu cara menyalurkan potensi ini Ya. seperti apa gitu. Dan terbukti sekarang nih ada sampai mau tembus ke Nasional. Asia gitu Ya, ya. buat Asia. Targetnya, Persiapan. target tertingginya. Nah, bagi pemerintah nih, Garut
Ya masa sih kayak ngedukung gitu Ya. ya. Ini targetnya udah bukan ecek-ecek loh gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Targetnya bukan ecek-ecek gitu loh. Ya. Asia loh. Yang kita lawan nanti Jepang. Kalian bangga gak sih? Bangga gak sih kalau ada pemain basket asal Garut gitu aja Ya. bertanding di Asia ngelawan negara lain, negara Jepang dan lain-lain. Wah itu orang Garut gitu kan. Ya. Jangan ukur pas geus di luhur dibangga-banggakeun gitu ya. Nah, itu. Jangan pas udah di atas dia lulukan gitu. Ya. Kita Ada prosesnya ya. Ada prosesnya gitu. Ada prosesnya. Dan sekarang nih ada kesempatan untuk pemerintah atau untuk siapapun itu ya. Kalau saya sih concernnya kepada pemerintah gitu ya, kepada KONI, kepada Pemda. Ada anak nih di Garut yang butuh dukungan gitu ya, butuh dukungan dan Perbasi juga butuh dukungan. Yang pecinta basket juga butuh dukungan, butuh fasilitas dan lain-lain. Ayolah kita bareng-bareng gitu ya. Kita bareng-bareng, kita tunjukkan keseriusan dukungan pemerintah kepada basket khususnya, umumnya kepada bidang olahraga di Garut. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Itu mungkin ya, seperti itu mungkin. Benar-benar. Sedikit-sedikit lah. Iya, sedikit-sedikit. lah. Tentang kejuaraan. Hmm. Di Garut sendiri mungkin saya waktu SMP pernah juga ya, pernah meskipun di area sekolah aja gitu ya. Apa sih porak atau gitu ya? Ya, Porak ya, di sekolahnya. Ya, ya. Porseni. Porseni gitu ya. Saya pernah ikut basket gitu ya. Masuk final ceritanya tuh. Kenapa masuk final? Karena di babak sebelum-sebelumnya lawan saya WO semua. WO semua dan alhasil di final babak pelur lah. Babak pelur ya karena saya hanya senang saja gitu ya di basket gitu. Waktu itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Ya. Meskipun nggak masuk eskul basket, tapi pas main basket tuh ada kebanggaan tersendiri tuh bisa basket. Sampai saya beli bola basket loh. Ya. Gara-gara itu. Gara-gara itu, gara-gara masuk final itu. Ya. Dan akhirnya rutin lah basket Basket. Kerkop, Kerkop. Kerkop. Dan waktu itu hanya Kerkop. Hanya Kerkop. Yang saya tahu ya. Ya, benar. Yang saya tahu, nggak tahu kalau Ya, benar. Kerkop dulu. Ya Kerkop. Nah untuk sekarang nih Kang, ada banyak lapangan termasuk di Persada juga. Ya, ada Persada, ada SOR juga nanti SOR, buat ya, betul. turnamen Ya. lain-lain. Nah, apakah fasilitas-fasilitas itu sudah bisa dikatakan cukup untuk menunjang bibit-bibit Ya. basket di Garut? Atau ada hal-hal khusus lain atau area-area lain atau hal-hal kecil lain yang harus diperhatikan atau harus dibuat atau harus diadakan di Garut ya? Gimana Kang? Ya entah dari sekolahnya mungkin, dari segi sekolah atau dari fasilitas umum gitu. Ya. Kan banyak tuh dari bawah sampai ke atas gitu aja. Ya. Dari mulai sekolah SMP atau SD gitu, Ya. sampai ke area umumnya kayak Kerkop Ya. dan lain-lain gitu. Apa hal yang harus dibenahi, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus gitu. Ya kalau untuk sekarang ya ngelihat kondisi sekarang sih ada SOR gitu kan yang di Ciatel itu ya, terus ada banyak beberapa lapang lain gitu kan. Ya saya rasa sih itu sudah cukup ya, udah cukup menunjang untuk di cabur basket sendiri gitu. Ya mungkin Kerkop juga kadang suka ya ada aja lah sekarang ya yang masih main di Kerkop gitu. Ya sebetulnya dengan banyaknya lapang ya apalagi di Persada ini kan ya half court ya masuknya setengah lapang ya. Itu yaitu untuk bisa nambah jam latihan gitu kan. Di luar misalkan anak mau nambah jam latihan nah bisa gitu kan latihan sendiri gitu. Kalau untuk di seperti SOR sendiri sih fasilitasnya sudah cukup baik ya kalau menurut saya udah baik lah ya untuk di basket ya gitu. Itu mengakomodir dari penontonnya juga, fasilitas penontonnya juga bagus gitu. Terus yang milik swasta juga ada beberapa di Garut itu juga sudah bagus gitu. Proper lah ya. Udah proper gitu. Mungkin tinggal apa ya? Komunitas Komunitas. atau turnamen? Nah, itu. Mm. Kalau Kalau Johan. komunitas tuh banyak banget ya sebetulnya. Kalau komunitas beda dengan klub. Kalau klub itu kan istilahnya perkumpulan yang resmi dan terdaftar di Perbasi, keorganisasian yang di sini Perbasi bidangnya kan. Ya pasti setiap cabur tuh punya pengurusannya masing-masing. Kalau di basket ada Perbasi, ketumnya Pahangga gitu.
Terus menaungi beberapa klub yang sudah terdaftar. Kalau di kita itu ada 15 klub, 15 klub. di Garut sendiri Yang udah terdaftar, yang sudah terdaftar. Nah, terus kalau komunitas lebih banyak lagi pastinya. Jadi ada perbedaan kalau kita bikin turnamen apakah antar komunitas open atau antar klub. Nah, Ya. kalau antar klub yang diadakan sama Perbasi sekarang yang Perbasi Cup 2025, sekarang yang terdaftar ada 13 klub. 13 Dari total 15 yang terdaftar klubnya gitu. gitu. Nah ini Perbasi Cup nih. Ya. Kita ke Perbasi Cup ya. Karena tadi udah disebut sama Kang Juan. Perbasi Cup. Saya dengar atau saya amati, saya riset gitu ya. Ternyata Perbasi Cup ini baru ada lagi nih. Baru Ya, ada lagi. Setelah sekian lama, Sekian lama banget lah Mas ya. Ya, adalah kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahunan. 10 tahun nggak ada ya. Baru ada lagi Baru Perbasi ada Cup. lagi. Perbasi Cup. Ini mungkin salah satu ajang bergengsi di Garut. Ajang bergengsi karena banyak juga kan di Garut ada turnamen-turnamen lain kayak Ya. Bupati Cup. Belum itu. Belum, belum. Baru mau. Nah gitu. Mudah-mudahan. Ya ada turnamen-turnamen lain ya. Dan salah satunya Perbasi Cup ini. Ya. Yang mau dihidupkan lagi nih. Betul. Setelah sekian lama loh, 10 tahun. Iya, lumayan lah. Apa tuh triggernya? Motivasinya sehingga udah kayak gede ya Perbasi Cup 2025 kudu aya aku kenapa apa tuh triggernya kan, motivasinya kan? Ya. Triggernya sih balik lagi ya yang tadi udah saya sampaikan. Jadi semangat untuk pembinaannya. Karena balik lagi ketumnya kita di sini di Perbasi memang sudah concern di awal dan sudah fokus juga di awal kalau kita akan mengedepankan pembinaan. Itu yang paling awalnya. Dan banyak cara untuk menuju ke sana. Untuk pembinaan itu sendiri banyak cara. Salah satunya dengan seleksi, turnamen. Jadi nggak melulu kita buka seleksi terus ada yang datang itu kadang tidak mengakomodir atlet-atletnya gitu. Kadang ada yang dia bisa basket, jago basket tapi dia tidak dinaungi komunitas atau klub. Jadi ketika seleksi infonya nggak nyampe. Kadang seperti itu. Ini juga sih ya. Jadi sebetulnya variabelnya cukup banyak dan kompleks. Jadi salah satunya ini banyak banget nih sebetulnya caranya kita untuk pembinaan atau menseleksi. Kemarin seleksi yang terbuka khususnya oleh Perbasi, ada juga bentuknya seperti ini sekarang, Perbasi Cup. Jadi memang tujuan utamanya adalah pembinaan dan juga seleksi. Sekalian kita ngetes nih, apakah kita ada progres nggak nih? Yang tadinya klub juga punya kewajiban untuk membina sebetulnya. Termasuk kita, jadi tingkatannya itu jelas. Dari komunitas atau klub ke Perbasinya, kita punya program, klub juga punya program. Programnya apa? Pada intinya semuanya pembinaan gitu. Jadi ya kayak naik tangga lah gitu. Ya. Kayak gitu. Ini setelah saya baca-baca juga kelompok umurnya banyak juga ya. Banyak. Di sini. Dan di Perbasi Cup terutama ya Perbasi Cup. Ya, di Perbasi Cup kita sementara ini ada 5 Lima kategori ya? umur Iya. ya. Ada 10 mix, ada 12, 14, 16, dan 18 gitu. Jadi benar-benar jelas ya. Emang jelas banget ini benar-benar visinya tuh ke pembinaan, Ya, betul. persiapan untuk masa depan juga. Ya. Ya. Dari sekarang saya pikir-pikir juga nih untuk anak-anak SMP, SMA atau yang udah lulus mungkin ya. Mereka tuh pengen belajar basket dulu. Bener-bener dari nol banget nih, karena contohnya di YouTube nonton LeBron James gitu Ya. atau di YouTube nonton Curry gitu ya, Ya, dan lain terinspirasi, jadi resep ya karena basket. Motivasi ya. Ya itu untuk menyambung hal itu, awalnya tuh kira-kira bagusnya gimana? Gabung komunitas kah atau ada perkumpulan rutin gitu contohnya Perbasi atau untuk menyalurkan kesukaan itu sehingga dia jadi belajar basket gitu. Ya kalau mulai dari anak-anak nih misalnya ya, dari 9 tahun, 10 tahun itu kan sekarang sudah ada akademi-akademi lah yang dinaungi sama klub-klub yang terdaftar di Perbasi gitu. Mungkin kalau untuk usia pembinaan anak yang senang bisa lewat akademi-akademi itu. Nah nanti dari akademi-akademi itu juga makanya yang seperti Kang Juan sampaikan tadi,
dari Perbasi sendiri juga sudah menseleksi nih, nanti kita seleksi lagi nih dari semua akademi itu yang KU-nya masuk, misalkan KU 12 ya kita seleksi. Itu nanti itu yang terpilih 12 pemain kita bina sama Perbasi gitu. Gitu. Berarti tinggal kalau mau gabung mah tinggal menghubungi Nah. si klubnya aja gitu ya. Banyak Betul. lah, Banyak Ya. banget di Garut. Gitu. Tadi yang udah disebut 15 tuh ya. Ya, Ya, 15. Mungkin ke depannya makin lebih banyak lagi. Iya. Gitu. Gitu. Tapi saya memandang juga ini kayak apa ya? Kalau bunga mah ini tuh waktunya merekah gitu. Ya. Si basket di Garut Lagi Ya. mau. lagi iya gitu ya. Lagi semangatnya gitu. Jadi si idenya tuh lagi banyak-banyaknya gitu. Kalau Ya. dari dunia kreatif gitu. Benar. Betul gak sih? Benar, Ya, benar. ya, betul, Ya. betul. Benar. Dari ada Perbasi Cup, ada motivasi Macam-macam. dan lain-lain yang kayak tadi. Ya. Klub daftar udah 15 itu menggambarkan benar-benar lagi mulai happening nih si basket di Garutnya. Kalau happening mungkin udah happening dari Happening, dulu ya. ya. Mungkin sekarang mulai merekah lagi gitu ya. Ya. Mencoba merangkul semua pihak. Ya. Coba merangkul siapa aja boleh nih masuk gitu. Ya, Siapa aja sangat, basket asik gitu ya. Ya. Kayak gitu. Terus kembali lagi ke Perbasi Cup. Mungkin ada yang pengen nonton gitu. Atau sebelum kesana deh, tanggal berapa nih Perbasi Cup dari Ya. tadi Perbasi Cup dulu ya. Tanggal berapa nih dimulainya Perbasi Cup? Kita udah announce di Instagramnya Perbasi Cup Garut, jadi semua teman-teman boleh lihat di Instagram di @perbasikupgarut. Sebetulnya info awalnya kita pertandingan itu 9 hari dari tanggal 28 sampai 6 Juli, 28 Juni sampai 6 Juli. Cuman karena antusiasnya juga lumayan banyak, jadi kita harinya ditambahin biar nanti pemainnya juga nggak terlalu malam juga pulangnya. Karena di sini di Perbasi Cup ternyata banyak banget nih yang daftarnya itu KU masih binaan awal banget nih, Iya, ya betul 10, 12, 14, sedangkan basket kalau yang umur 16, 17, 18 sudah biasalah main malam jam 9, jam 10 pertandingan dimanapun basket udah biasa jam segitu. Tapi karena kita ingin yang tadi umur-umur yang masih kecil itu nggak terlalu malam, jadi kita tambah sehari dari tanggal 27 Juni sampai tetap closing di 6 Juli gitu. Jadi pesertanya juga lumayan Kang gitu. Kita kalau satu tim 15 orang, kita itu udah ada 47 tim yang ikut, jadi total anak-anaknya aja nih ya sekitar 705 orangan lah gitu. Belum pelatih, belum ofisialnya, belum manajernya gitu. Jadi sebetulnya ini tuh malah bisa dibilang kalau kata saya mah belum banyak-banyak banget nih. Oh iya. Ini tuh masih potensi ya. Kalau bayangin yang tadi Akang bilang, ada nggak yang antar sekolah atau kayak tadi ada Bupati Cup, kan sejumlah sekolah tuh lebih banyak lagi dibanding klub nih. Ini klub baru 15, yang ikut baru 13. Pesertanya sudah sedemikian gitu. Apalagi kalau nanti antar sekolah atau antar jenjang, wah itu udah lebih-lebih lagi lah. Ya maksudnya kita lagi semangat banget nih. Ini aja udah kayak gini gitu. Iya. Benar. Ini aja udah segini gitu ya. Udah segini gitu. Semangatnya udah benar-benar semangat banget nih. Ya. Tapi emang kerasa sih, rasa semangatnya tuh benar-benar menular gitu. Perbasi Cup ini semoga juga bisa menjadi trigger juga gitu. Amin. Untuk Amin. pecinta-pecinta basket untuk membuat hal-hal seperti ini gitu. Ya. Terus tapi ini boleh nggak sih kan kalau Perbasi Cup ini diikuti oleh klub-klub di luar Garut? Nggak. Kedepannya mungkin ya, kalau sekarang kan udah ditutup ya. Kalau namanya Perbasi Cup itu ya memang dikhususkan untuk klub yang terdaftar atau memiliki SK klub yang terdaftar di Perbasi Garut. Oh iya. Itu memang khusus untuk event daerah Garut gitu. Nah mungkin nanti nextnya lah kita bikin ini ya Event beda event lagi, yang turnamen lain, open turnamen ya, lain. open gitu yang lainnya. Soalnya itu titipan dari komen di Perbasi. Oh gitu. Ada komen di IG-nya Perbasi, ada yang nanya gitu. Jadi kalau setiap organisasi, khususnya Perbasi ya, jadi Perbasi kan di setiap kota ada, ya kan? Tadi ada jenjangnya, ada dari daerah dan provinsi. Jadi setiap daerah yang Perbasinya aktif, pasti ada Perbasi Cup-nya. Jadi gitu, jadi mau di Garut, Bandung, Bogor, Cirebon, atau katakanlah kota-kota di provinsi lain pun pasti ada Perbasi Cup-nya. Nah itu tujuannya adalah untuk sekalian menyaring, gitu. Untuk mewadahi itu satu. Keduanya untuk
menyaring juga. Kita nggak tahu kan yang tadi saya bilang waktu seleksi kita dapat pemain, ternyata pas kita bikin Perbasikap, kok yang ini bagus kok kemarin nggak ke seleksi ya? Ya. Nah, Ya juga sih ya. iya, padahal ini potensial loh buat binaan timnya khusus Ya. Garut ya, bukan kita nggak bicarain klub lagi, tapi mewakili Garutnya gitu. Itu salah satu bentuk caranya kenapa kita adakan Perbasikap juga gitu, karena takut-takut yang tadi, yang ternyata dia ada kemauan, ada kebisaan, dan ada kecintaan, tapi tidak tersalurkan karena informasinya tidak tersampaikan gitu. Jadi ini event yang katakan kalau misalkan, kalau saya sih nggak hariwang ya, kalau ketumnya Mas Anggama gitu ya. Optimis ya. Karena ya beliau bisa dikatakan udah bukan cuman sekedar bisa dan suka, tapi cinta gitu. Jadi bisa menjaga gitu, ngejaga yang tadi roots-nya, pengennya pembinaan, entah dia mau setahun sekali atau 2 tahun sekali, jadi tetap up to date. Up to date untuk kita sebagai pengurus bisa mewakili Garut di bidang basket, dan up to date ke anak-anak yang punya potensi tadi yang bisa dikembangkan dan diarahkan lah gitu. Ya. Semoga visi itu dan misi itu Amin. bisa terlaksana. Amin. Amin, amin, amin. Biar kita Amin, bangga ya. Amin. Kita kasih semangat untuk Perbasi Garut. Keren. Nah ini ada 15 tim. 15 klub yang terdaftar untuk Perbasikap yang ikut 13 klub, dan total yang didaftarkan oleh 13 ini ada 47 tim dari 5 KU ya. 47 tim berarti dari semua KU itu ya. Dari semua KU. Mungkin ada yang pengen nonton temen-temennya gitu kan. Boleh. Temennya, keluarga. Iya. Di sore RA gitu ya. Ya, Betul, di SOR. Betul. Ya pengen nonton, gimana nih caranya biar kawan-kawan yang penasaran Ya. bisa nonton? Boleh di Oh, iya. spill? Kalau yang nonton sih afdolnya ke lapangan ya. Iya. Ke lapangan, karena atmosfer kita nonton di lapangan dan di di layar atau di gadget lah gitu, beda atmosfernya. Kayak kita lagi nonton timnas nih, mau timnasnya apapun, kalau kita nonton di stadionnya langsung, di TV aja kita teriak-teriak ya kan, gimana kalau di lapangan langsung gitu. Jadi bisa datang mulai dari jam 8 pagi kita start pertandingan, dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 6 Juli. Jadi setiap hari kita start pertandingan jam 8, selesainya variatif. Ada yang sebelum atau setelah maghrib selesai, ada yang setelah Isya pun baru selesai. Jadi tergantung lah ya. Itu satu di GOR. Jadi bisa langsung datang aja semuanya yang keluarganya main, atau yang ternyata gimana sih pertandingan basket gitu kan. Kayaknya kok belum pernah saya nonton basket nih yang ternyata katanya gornya tuh lumayan mantep nih gitu, atau bagus lah katakan. Kalau saya bilang sih di kelasnya Jabar ini kita udah cukup Baik, ya. berani lah gitu bilang kalau gor kita tuh bagus gitu. Jadi silakan datang ke SOR di RA Diwijaya di Ciatel di tanggal 27, karena kita lebih awal startnya 27 Juni setiap jam 8 pagi sampai sore atau malam. Finishnya nanti di 6 Juli gitu. Atau tetap pantengin aja lah update-nya di IG-nya kita di Perbasikap Garut. Nanti kita pasti update apapun di situ gitu. Untuk tiket sendiri? Kalau tiket sih kita nggak mau tarif mahal-mahal ya, cukup 5.000 aja deh seorang gitu. Beneran. Kita nonton 5.000 aja. basket cuma 5.000. 5.000 aja. Worth it banget itu. Itu kita nggak ada hitungan setiap game ya, nggak ada. Kalau AA, teteh-teteh, bapak-bapak dan ibu-ibu atau tante-tantenya, om-omnya mau datang, misal ada ponakannya apa anaknya nonton gitu, hari itu dia mau nonton dari pagi, ya udah tiketnya sehari itu aja. Hari itu katakan mau 8-9 pertandingan untuk berlaku satu hari itu. Ya. Gitu. Jadi nggak ada satu game ini tiketnya ini nggak. Pokoknya satu hari satu tiket, mau berapa pertandingan pun mangga silahkan. Yang penting si tiketnya dipegang. Gitu. Kita nonton gak sih? Nonton gak sih? Harus lah. Nonton gak sih, Harus guys? dong. Nah ini nih, cara belinya gimana nih? Cara beli. TS apakah di mana gitu? Oh, kalau beli tiketnya on the spot sih. Kalau on the spot langsung aja. Nanti kita di sana juga ada buka banyak banget tenan. Jadi udah full juga tenannya, alhamdulillah, ya kan. Jadi di sana bisa sambil jajannya ada, makannya segala macem lah, udah ada di sana. Mau belanja juga ada. Kita gitu. Jadi nanti ada official merchant-nya juga dari Perbasikapnya, nanti bisa beli di sana, atau mau jajan nongkrong, pokoknya udah segala ada lah. Berarti
agendanya kalau kita ke sana tuh nggak hanya nonton doang gitu. Nggak hanya nonton doang. Bisa nongkrong, bisa lihat UMKM, bisa lihat merchandise. Bisa. Merchandise gitu. Bisa banget. Bisa ngopi ini juga. Bisa ngopi ini juga. Bisa. Oke. Ya tuh buat kalian yang mau dukung tim kesayangannya, dukung saudaranya yang Iya, main. betul. Atau yang sekedar penasaran basket iya. gimana sih? Iya, betul. Langsung aja nanti ke SOR RA Wijaya di Perbasi Cup 2025 tanggal 27 mulainya Mulai. dari jam 8 sampai ya tentatif ya. Ada Tentatif, yang betul. sore, ada yang sebelum maghrib, ada yang Ya, setelah sampai, Isya. ya, betul. Kita sinilah. Nah ini kedepannya nih Perbasi Cup. Apakah bisa tim bertambah lagi? Gimana cara daftarnya gitu ya untuk klub gitu Ya. Klub. Terus kedepannya Perbasi Cup apakah ada terus setelah 10 tahun gitu ya Ya. 2026 2027 gitu ya. Gimana nih kedepannya untuk Perbasi Cup atau Perbasi sendiri gitu Ya. Ya harapannya sih yang Perbasi Cup 2025 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dulu, sukses. Teman-teman di Perbasi juga bisa ya berkontribusi untuk event ini. Ya, harapannya 2026 nanti atau setiap tahun pinginnya ada Perbasi Cup terus gitu. Karena ya pastinya yang seperti Akang bilang tadi ya kan, mungkin ada anak sekarang belum basket. Nah, begitu lihat Perbasi Cup, mulai seneng basket, belajar basket, nah tahun depan bisa ikut pertandingan di KU ininya. Karena kan sekarang orang tua, anak-anak yang usia dini itu kan seneng ya, pada nganterin, nonton gitu kan. Ya kalau dulu saya kan pergi aja gitu, mau main basket, mau tanding aja kan gitu ya. Ya kalau sekarang sih bagus ya, positif, antusias orang tuanya juga sangat mendukung anak-anaknya gitu. Ya. Kalau saya sih ya gimana diamanahinya sama ketum lah. Tapi kalau saya sih yakin dan percaya dirinya selama dinaunginya sama ketum yang sekarang ya pede aja sih saya kalau Garut berprestasi sih. Soalnya kita udah dinaungi dari 2023 akhir sampai 2025 ini aja prestasinya udah wah Ya lumayan ya. udah banyak lah kalau kata saya. Saya soalnya pegang acara atau pegang tim juga kan nggak 1-2 kali dan kebayang banget sih capeknya gitu dan habis tenaga, pikiran, segalanya lah gitu ya. Kalau saya bayangin ketum tuh kayak alah udah deh gitu. Ya karena yang ada yang KU binaan tadi tuh main di Bandung juga, yang KU 13-14 putri juga bisa tuh juara di Bandung gitu. Bisa banget akhir tahun kemarin itu. Itu Garut bisa ngalahin klub Bandung gitu. klub unggulan lah ya. Ya klub unggulan gitu. Oke. Nah itu sudah terbukti lah ya. Maksudnya Ya. kalau ada yang mendukung nunggu buktinya dulu itu sudah terbukti gitu. Iya. Mana dukungannya, tinggal dukungannya gitu. Tinggal dukung aja. Tinggal dukungannya aja. Tinggal lihat aja timnya nanti yang dibina, kita usahakan supaya menorehkan prestasi lah. Jadi kalau dulu kan mungkin zamannya ketum dulu waktu olahraga atau waktu basket, kitanya yang semangat atletnya, tapi tidak ada jalurnya, nggak ada kendaraannya, kan gitu kan. Kalau sekarang sok silahkan siapapun yang minat, siapapun yang mau belajar, yang cinta, yang segala macamnya lah. Ketika sudah dijalurkan, kita sebagai kendaraannya, Perbasi sebagai kendaraannya, kita pasti support. Selama memang itu untuk prestasinya kita di daerah. Ya. Gitu. Apalagi keluar daerah. Banyak juga kita kemarin ada yang anak Garut yang sampai di apa mas namanya? Yang nominasi MPV nasional ya ada. Oh ya ada. Ya yang ada. tadi yang apa? Ada putra yang usia 14 sampai 15 itu yang masuk nominasi MVP waktu event nasional di Jogja gitu. Jadi masuk nominasi MVP, terus kemarin ada kejuaraan di Bandung antar SMP se-Jawa Barat kalau nggak salah, kemarin di GOR Pajajaran. Kemarin anak itu juga boleh dibilang ya berprestasi, dia Top segalanya lah. dapat penghargaan top rebound, top skor sama pemain terbaik. Gokil. Garut Ya. kan.
Pemain terbaik tuh udah penghargaan paling tinggi ya di suatu Ya, pertandingan. benar. Iya, betul. Padahal nggak masuk final itu. Enggak masuk final timnya. Padahal nggak masuk final gitu. Cuman alhamdulillah dapat top score, Top MVP sama top rebound. Gila sih, keren banget. Ya. 3 ya. Keren banget. Perbasi Garut keren. Yang keren itu anak-anaknya. Ya anak-anaknya. Anak-anaknya. Ya. Kalau saya sih Tapi kan atlet. dengan dukungannya juga Nah. keren. Artinya yang kata tadi. Ya. Jadi sekarang tuh kendaraan sama isinya tuh Udah nyambung. nyambung tuh. Ya. Udah nyambung. Ya, ya kendaraan sama isinya tuh nyambung tuh sekarang ya. Kendaraan sama yang nyupirnya tuh sama penumpang-penumpangnya tuh udah nyambung nih. Ya, udah nyambung. Ya makanya keren lah, dua-duanya keren gitu. Ya. Tinggal mau diisinya pakai pertalit pertama, mau ngebut segimana. Nah, nanti kita balikin aja lah sama organisasi yang lebih besar yang menaungi kita juga atau ke pemerintah daerah juga gitu. Kita sebagai kendaraan di khususnya cabur basket sudah bukan sangat siap lagi. Kita sudah membuktikan seperti itu. Anak-anaknya lebih membuktikan lagi gitu. Tinggal balik lagi aja sih gimana ke bapak-bapak dan ibu-ibu di atas aja. Keren tuh kata-katanya. Kita bukan sudah siap lagi, tapi sudah membuktikan. Ya. Iya. Keren. Terakhir nih, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Iya, boleh. Mungkin kita next bisa Boleh. nyambung lagi di Ya. lain hari dan waktu. Ya. Terakhir dengan kepengurusan sekarang Kang Hangga Juan ya, dengan kendaraan yang tanda kutip sudah siap dan membuktikan, ada pesan-pesan atau harapan untuk anak muda mungkin, atau untuk pelajar-pelajar untuk turnamennya sendiri, bagaimana kan harapan kedepannya nih tujuannya? Mas dulu, jangan. Ya, Juan lah. Kalau saya sih mau mengucapkan paling pertama dulu ke anak-anak atlet binaan semuanya yang dinaungi oleh klub, apalagi sama Perbasi, mau bilang makasih udah berusaha sekuat tenaga untuk orang tua juga yang sudah support. Ya. Itu satu. Kedua, saya mau bilang terima kasih juga buat pengurus-pengurus teman-teman saya di sini di Perbasi yang sudah meluangkan segitu banyak waktu dan Ya. tenaga juga pikiran. Hebat-hebat ya. Hebat-hebat semua. Ya kita bilang sumber daya kita udah sangat advance banget, udah maju banget lah. Kita tinggal mau kapan nih kita larinya, udah gitu aja. Ketiga, saya makasih juga ke ketum ya khususnya, karena kalau nggak ketum yang pegang juga kayaknya saya juga cangcaya lah, saya bilang tadi gitu kan. Ya mudah-mudahan yang keempatnya, harapan saya sih ya, yang keempat harapan saya cerita yang udah kita lalui ini, yang kemarin dan hari ini lagi dijalani, jadiin pengalaman dan kedepannya lebih bagus dan lebih baik lagi gitu. Apalagi ya khususnya kalau saya sih buat anak-anak, buat atlet-atletnya gitu. Mau siapapun itu, mau dari manapun itu, selama kita bisa maju untuk daerah sih kalau saya ayo aja gitu. Dari Kang Hangga? Ya, kurang lebih sama ya seperti yang Kang Juan sampaikan. Ya, saya juga memang mengucapkan terima kasih banyak sama semua jajaran pengurus Perbasi dan semua pihak yang sudah support di Perbasi atau yang nanti akan berlaga di anak-anak yang akan berlaga di Perbasi Cup juga. Saya cuma titip satu pesan, jaga attitude, junjung tinggi sportivitas dan fair play gitu aja. Kalau yang pertama, apalagi di usia pembinaan, memang yang paling pertama itu bukan masalah skill, Kang. Ya, yang penting anaknya senang main basket. Nah, dari situ terbentuklah attitude yang baik juga gitu. Dan disiplin yang baik tentunya ya kalau sudah seperti itu. Itu aja dari saya. Oh, ya. Oke. Tepuk tangan untuk Perbasi Garut. Kang Hangga, Kang Juan, Kang Uma, dan Kang siapa dulu Kang? Agung. Kang Agung ya. Kang Agung, terima kasih karena sudah berjuang, sudah sekuat tenaga ya, mencurahkan hati pikiran Ya. untuk membina anak-anak di Garut. Saya mewakili anak muda, mewakili masyarakat Garut, berterima kasih banyak kepada anak-anak. Berterima kasih banyak kepada Perbasi terutama. Ya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa dukung terus basket di Garut, khususnya umumnya olahraga di Garut. Jangan berkecil hati kalian tidak bisa mendukungnya. Ya.
mendukung tuh tidak hanya berbentuk materi, Macam-macam ya. macam kita bisa dukung secara langsung di lapangan, Ya. atau dukung moral di Ya. ketikan komen dan Ya. lain-lain. Banyak banget jenis dukungan yang dibutuhkan Perbasi, yang dibutuhkan anak-anak di Garut, yang dibutuhkan atlet-atlet di Garut. Sangat butuh dukungan kalian. Maka dari itu saya mengajak untuk selalu mendukung, selalu mensupport, selalu optimis bahwa Garut bisa, dan emang sudah terbukti bisa gitu ya. Bisa banget. Bisa banget. Tinggal kita menjaga aja, tinggal kita kontinuitasnya nih, Iya, betul. keberlanjutannya gimana nih? Ya, Jangan hanya sampai stuck di sini aja. Iya. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk atlet dan Perbasi ya. Tepuk tangan untuk atlet di Garut. Perbasi di Garut. Terima kasih. Sekian dari Garut Voice kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and bye bye. Dadah.